alur cerita anime Kanojo Karishimasu Season 2 bagian kedua. Cerita berlanjut, beberapa hari setelah kejadian itu, Kazuya membuang sampah dan tanpa diduga menemui si Bondon. Mizuhara pun sampai kaget setengah modal karena ketemu Kazuya. Kemudian mereka berdua pergi membuang sampah. Mizuhara pun sempat membahas si Bondon Ruka yang tidur bareng bersamanya. Singkat waktu, Kazuya menemukan tanggal ulang tahun Mizuhara yang berulang tahun pada 19 April. Dia berencana akan memberikan sebuah hadiah kepada si Bondon. Dia pun bingung akan memberikan hadiah apa. Maka dari itu, dia pun melakukan sewa Bondon kepada si Bondon Cicing Jempling alias Sakurasawa Sumi. Akhirnya mereka pun ketemu di sebuah tempat. Kazuya merasa terkesima dengan skin Sakurasawa Sumi yang begitu tampak glowing. Mereka berdua lalu pergi berbelanja untuk memberikan sebuah hadiah ulang tahun kepada si Bondon Mizuhara. Setelah berkeliling berdua, mereka pun ngajedok di sebuah kursi. Kazuya menanyakan hadiah yang akan diberikan kepada si Bondon Mizuhara. Akhirnya Sakurasawa Sumi mengajak Kazuya untuk pergi ngabret seedan-edannya ke atap gedung. Terlihat di atas gedung tersebut ada sebuah pertunjukan. Rupanya seorang Power Ranger berwarna pink itu adalah si Bondon Mizuhara yang sedang menghibur bocil kematian. Singkat waktu, malam pun poek, mereka berdua pun berpisah. Sakurasawa Sumi tiba-tiba menghampiri Kazuya dan menanyakan tanggal ulang tahunnya. Sementara itu, si Bondon Mizuhara pulang dari nguli. Dan tanpa diduga, di belakang apartemennya ada sebuah hadiah yang diberikan oleh Kazuya. Rupanya, dia memberikan sebuah kotak berisi kue odading Mang Oleh yang rasanya anjim banget. Pagi yang isuk itu, Kazuya noong bagian bawah apartemen Mizuhara. Tanpa diduga, si Bondon keluar dari apartemen tersebut untuk menjemur pakaian. Lalu Mizuhara diajak untuk pergi bobogohan pada hari Rabu. Namun sayangnya dia tidak bisa karena diajak minum abok oleh teman-temannya. Singkat waktu, di kampus, Kibe lalu menghampiri Kazuya dan mengajaknya untuk pergi ajojing pada sore hari itu. Dia juga menanyakan soal adu gabrut dengan Mizuhara. Namun dengan terpaksa, Kazuya pun berbohong kalau dia sudah melakukan adu gabrut dengan si Bondon. Kemudian Kazuya pun datang ke restoran tersebut bersama dengan Kibe dan para bebenguknya. Tanpa diduga, si Bondon juga ikut pada pesta abok-abokan. Terlihat si Bondon pun begitu cicing jempling karena jaga image. Kemudian Kibe membahas ulang tahun Mizuhara dan menanyakan kepada Kazuya apakah dia memberikan hadiah kepadanya. Tanpa diduga, salah seorang temannya yang sedang abok itu melepas kacamata Mizuhara. Untung saja identitas aslinya tidak diketahui oleh temannya yang sedang abok semua. Kemudian mereka pun bermain game di sana dan yang kalah meminum abok sebanyak mungkin. Setelah itu, Kazuya yang kebanyakan minum itu sampai asruk-asrukan saat akan pulang. Si Bondon lalu datang menghampirinya dan membantunya pulang bareng. Di apartemen Kazuya, dia pun abok seedan-edannya. Si Bondon juga berusaha membantu memijitnya. Kazuya kemudian terbangun dari tidurnya dan merasakan sakit endas yang begitu edan. Kemudian dia dimasukkan ke sebuah grup WhatsApp. Dia pun menyadari kalau di grup itu ada kontak pribadi Mizuhara. Dia pun lalu menjalani aktivitas ngampus dan masih berat akibat kebanyakan minum abok. Singkat waktu, Kazuya lalu pergi ke tempat magang dirinya. Bertemu si Bondon Ruka di sana. Tampak Ruka begitu senang karena bisa tidur bareng dengannya. Tiba-tiba ada seorang pelanggan datang. Dan ternyata itu adalah Mami-chan alias psikopat Bondon. Psikopat Bondon datang karena diberi informasi oleh Kibe. Dia berencana akan membereskan sebuah laporan tugas kampus. Kemudian Kazuya mengantarnya ke sebuah ruangan. Tampak si Bondon Ruka begitu panas hati karena kedekatannya.
Ruka terus mengikuti dan menoong psikopat Bondon. Psikopat Bondon menyadari kalau Ruka begitu suka dengan Kazuya. Namun dia berusaha berkata sejujurnya kalau dia adalah kabogohnya. Kazuya berusaha mengeluarkan Ruka di sana. Akan tetapi, Ruka menyadari kalau psikopat Bondon itu adalah bekas kabogoh Kazuya. Si anjrit! Ruka pun lalu melabrak psikopat Bondon itu. Ruka pun berceramah di depan Bondon. Sampai-sampai psikopat Bondon pun terkena mental dan kabur dari tempat itu. Ruka pun sampai termehek-mehek akibat hal tersebut. Sementara itu, psikopat Bondon pulang menggunakan kereta. Tanpa diduga di sebuah perhentian stasiun, datanglah Mizuhara dan menghampiri psikopat Bondon. Dia pun menemaninya dan akhirnya psikopat Bondon menyadari kalau tas yang tertinggal di apartemen Kazuya adalah tasnya Mizuhara. Saat makan dorok-dok, Kazuya pun kepikiran dengan bacotan Ruka kepada psikopat Bondon. Kemudian Ruka pun menghubungi Kazuya saat sedang makan dorok-dok. Rupanya Ruka meminta maaf atas kejadian sebelumnya karena berdebat dengan psikopat Bondon. Setelah itu Kazuya sedang memikirkan rencana bobogohan dengan Mizuhara pada tanggal 20 Agustus. Rupanya Mizuhara saat ini sudah naik pangkat dan tarifnya makin mehong. Kemudian Kazuya pun melakukan sewa Bondon pada tanggal tersebut dan meminta skin masa muda. Singkat waktu, akhirnya mereka bertemu di Dufan. Kazuya terasa begitu terkesima dengan glowingnya si Bondon. Mizuhara menerima untuk berpegangan tangan dengan Kazuya. Kazuya terlihat begitu riweuh dan menariknya sangat erat. Setelah itu mereka pun membeli makanan coklat. Coklat tersebut pun dibagi ke mulut mereka berdua. Manis sekali. Setelah itu Kazuya membaca rencana bobogohan mereka berdua. Saat di dalam mall tersebut, Mizuhara menyadari ada seorang Bondon cicing jempling alias Sakurasawa Sumi sedang belanja. Mereka berdua pun berusaha bersembunyi darinya. Setelah bersembunyi, mereka pun pergi ke tempat foto box. Mereka berdua pun menikmati suasana berpelukan dan pose adu jigong. Saat akan mengambil foto, rupanya ada dua orang junior Mizuhara yang menggunakan skin yang sama. Setelah itu mereka berdua pun pergi ke komedi Muir. Kemudian Mizuhara memberitahu kalau di bawah ada konser. Karena nggak kelihatan ada guncangan, tiba-tiba Kazuya tidak sengaja meremas gunung kembar milik si Bondon. Secara refleks, si Bondon pun langsung menggaplok Kazuya. Setelah itu, Mizuhara menceritakan pengalamannya sebagai talent sewa Bondon. Setelah turun dari komedi Muir, Kazuya pun membeli foto tersebut. Singkat waktu, malam pun poek. Si Bondon menceritakan kalau dia akan ikut pada sebuah kontes aktris lagi. Si Bondon juga mempertimbangkan akan pensiun sebagai Bondon sewaan. Anyway, cukup segini pembahasan ceritanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.